Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Rabu 1 Muharram 1444 Hijriah, 17 Juni 2024 Masehi. Antara sholat berjamaah dengan wanita ajnabiyah atau sholat sendiri. Pak Rafi memiliki janji yang kuat pada dirinya untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Pada suatu waktu ia sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Ketika singgah di airport, ia masuk ke mushola untuk melaksanakan sholat. Namun ia mendapati bahwa tidak ada jamaah laki-laki lain di mushola tersebut, melainkan hanya seorang wanita yang juga hendak melaksanakan sholat. Dan wanita tersebut bukan mahramnya, orang lain. Hanya saja di sekitar mushola tersebut masih ada banyak orang duduk-duduk dan lalu lalang. Dalam kondisi ini ia dihadapkan pada dua pilihan: melaksanakan sholat berjamaah dengan wanita tersebut, atau melaksanakan sholat sendirian demi menghindari potensi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan: bagaimana hukum seorang laki-laki melaksanakan sholat berjamaah dengan satu makmum perempuan orang lain ajnabiyah dalam kondisi tersebut menurut mazhab Syafi'i? Jawabnya, tidak makruh dan tidak pula haram. Boleh tidak makruh dan tidak pula haram karena tidak dianggap khalwah, bersepi-sepian, yang tidak dianggap khalwah yang haram selama berada di sekitar tempat yang ramai. 2. Manakah yang lebih utama baginya, tetap berjamaah dalam kondisi tersebut atau sholat sendiri? Jawabnya adalah tetap berjamaah jika tidak dikhawatirkan ada musibah fitnah. Disyaratkan untuk mendapatkan fadilah jamaah, hendaknya posisi wanita berada di belakang imam, tidak di bagian kanan kiri imam. Paham ya? Ini dua orang, jadi harusnya di kanan saya. Enggak seperti itu. Jadi tampaknya tetap di belakang imam. Ini seorang wanita. Jadi tertibnya, sunnahnya juga begitu. Tata cara memulai shaf bagi wanita. Dikatakan dalam hadis bahwa shaf yang terbaik untuk wanita adalah yang paling belakang. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, kata Nabi. Bagaimana cara memulai shaf wanita, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Kalau yang terbaik adalah yang paling belakang. Ini diperinci jawabnya. Kalau mereka sholat berjamaah sendiri, imamnya wanita juga, tidak bercampur dengan jamaah laki-laki, ya mestinya gitu, maka shaf yang paling afdal adalah yang paling depan, dan memulainya pun juga dari yang paling depan. Kalau jamaah wanita bergabung dengan jamaah laki-laki, maka diperinci. Kalau dipisah dengan suatu pemisah satir, maka yang paling afdal adalah shaf yang paling depan, dan memulai shafnya juga dari yang paling depan. Hanya kalau tidak ada satirnya, maka yang paling afdal adalah shaf yang paling belakang, dan cara memulai membariskan shaf adalah dari belakang. Paham? Jadi dari belakang, nanti depannya lagi, depan lagi. Tuh. Waktu berdiri untuk menata shaf, itu tadi kalau nggak ada satir. Kalau ada satir, tetap yang terbaik adalah yang terdepan. Waktu berdiri untuk menata shaf, pertanyaan: kapan seseorang berdiri untuk menata shaf dalam sholat berjamaah? Kapan berdiri menata shaf untuk sholat berjamaah atau bershaf untuk sholat berjamaah? Dalam madhab Syafi'i ada khilaf. Pertama, yaitu ketika selesai iqamah. Itu maka baru berdiri, baru untuk menata shaf. Sepertilah caranya.
Yang kedua yaitu ketika diucapkan kalimat qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu harus berdiri, kemudian mulai menata shaf. Yang ketiga, itu cara ketiga, pendapat ketiga. Untuk orang lemah, orang tua yang lemah, sehingga dia kalau bangkit perlu waktu, gitu. Maka ketika qad qamatis shalah dia langsung berdiri supaya tidak terlambat dalam memulai berbaris atau bershaf dan takbir bersama imam. Dan untuk orang yang kuat, itu, misalnya yang bisa cepat berdiri, ketika selesai iqamah, ketika iqamah sudah selesai baru berdiri untuk menata dirinya di dalam shaf. Yang penting tidak tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Beritanya seperti itu. Jadi bukan kok terus shaf belum diiqamai, shaf. Suruh berdiri dulu, kemudian setelah berdiri shaf diluruskan, Allahu Akbar. Enggak seperti itu caranya. Caranya enggak seperti itu. Jadi caranya ketika itu muadzin memberikan iqamah itu, membaca iqamah itu memanggil untuk salat berjamaah, didengarkan dulu dengan duduk. Kalau sudah selesai baru nanti orang-orang berdiri. Terus menata shaf, itulah tata caranya. Kalau menurut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, bila mana muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu imam berdiri, dan imam dan makmum berdiri. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu seperti itu, mulai berdirinya seperti itu menurut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Nabi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf ini juga mazhab Hanafi juga, dan orang-orang Hijaz, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahweh, mereka juga mengatakan bahwa setelah selesai iqamah baru berdiri. Dan biasanya pendapatnya Abu Yusuf ini banyak dipakai oleh ulama-ulama Hanafi biasanya. Wallahu a'lam. Ada sahabat Anas bin Malik juga ya. Beliau berdiri kalau mulai muadzin mengatakan qad qamatis shalah, itu beliau berdiri seperti itu. Ya banyak pendapat lah, semuanya tidak ada masalah. Tapi kalau berdiri lebih dahulu sebelum iqamah itu yang belum ada pendapat malahan. Berdiri sebelum iqamah. Malah yang berdiri itu di tengah-tengah iqamah atau setelah iqamah. Kebanyakan setelah iqamah atau tengah-tengah iqamah waktu hayya 'alas shalah atau waktu qad qamatis shalah. Shaf wanita di samping shaf laki-laki. Ada sebagian masjid ketika sholat berjamaah, shaf perempuan di samping shaf laki-laki. Bahkan karena jumlah jamaah laki-laki lebih banyak, akhirnya shaf laki-laki mereka di belakang perempuan sampainya. Biasanya itu masjid perempuannya agak maju ke dalam, mulai dari shaf awal, tetapi di serambinya enggak ada, sedangkan laki-laki banyak, sehingga laki-laki mundur sampai ke serambi, depannya wanita akhirnya. Mana seperti itu? Jawab. Salat berjamaahnya. Bagaimana hukum salat berjamaah di atas? Salat berjamaahnya sah, tetapi makruh
sehingga menggugurkan fadilah jamaah. Tapi sebagian ulama mengatakan hanya menggugurkan fadilah shaf, bukan fadilah jamaah. Sholat berjamaahnya sah, fadilah jamaahnya dapat, fadilah shafnya tidak dapat. Ini yang paling ringan seperti itu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.